Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu mengenai permasalahan-permasalahan yang sering dialami oleh pelamar dalam pelaksanaan atau dalam pendaftaran seleksi P3K ini. Dan berikut kami merangkum beberapa sesi tanya jawab teman-teman yang ditanyakan oleh sebagian pelamar dan dijawab langsung oleh Kemendikbud yaitu Ibu Nunuk Suryani. Jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pendaftaran seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja simak pertanyaan pertama. Kalau terdata di Dapodik itu wajib. Ya, tetapi rentang waktunya itu kita juga nggak batasi di bulan Desember, tapi terdaftar di Dapodik sampai saat ini, gitu ya, diundur lagi. Tapi kalau untuk rentang waktunya kemarin dari Kemenpan itu ada persyaratannya memang Mas. Itu mereka yang mengapa ada 3 tahun ya, 3 tahun itu karena ya mereka pengalaman dong mengajar gitu loh. Itu ada di sini ada tulisannya honorer, jadi kategori pendaftar ini yang terbaru ya Mas ya. Honorer negeri dengan sertifikasi atau kualifikasi linear dan tersedia formasi di sekolahnya. Honorer negeri dengan sertifikasi atau kualifikasi linear tidak tersedia formasi di sekolahnya. Kemudian di sini ada kriteria ini. Honorer swasta dan lulusan PPG sebentar. Tentang 3 tahun sebenarnya tidak ada, Mas. Oke. Dan ini juga Prof, kita ke depan ingin tapi harus ada di Dapodik ya Mas ya. Harus ada Dapodik ya. Oke. Kalau kualitas soalnya sama, karena ini afirmasi itu hanya kesempatan ya. Kesempatan pertama gitu saja. Jadi guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri karena memang undang-undang ASN itu mengatur ASN itu adalah aparatur sipil negara pegawai pemerintah yang bekerja di instansi pemerintah gitu, ya. Karena kalau ada pertanyaan kenapa tidak di swasta kok harus ditempatkan di instansi pemerintah, mungkin nanti ada skema lain. Ini yang dipikirkan juga oleh Mas Menteri karena Mas Menteri dan Pak Dirjen semua kan dari swasta. Jadi sangat peduli dengan swasta. Namun karena undang-undang ASN ini mungkin yang kenceng soal ini itu adalah Kemenpan RB kan yang punya aturan tentang ASN. Ini soalnya itu kualitas soalnya itu sama, tapi soalnya berbeda gitu ya. Maka kita buat sekian set soal dan itu diukur dikembangkan oleh benar-benar oleh orang lain. Konsorsium yang yang diketuai oleh seorang profesor pengembangan instrumen dari UPI. Dari situ soalnya diacak sedemikian rupa dengan tingkat kesukaran dan bobot. Yang satu set untuk tahap 1, satu set tahap 2, satu set tahap 3 itu sama. Karena sebenarnya penempatan sekolah negeri swasta itu kan tidak membedakan kepintaran kan, mereka itu rata-rata saja. Tapi hanya beruntung jadi sekolah negeri, yang lain di sekolah swasta. Nah, kemarin ini dari passing grade mereka diperhitungkan saja kemungkinan. Jadi nanti dia akan punya passing grade Pak, Mas Sumardiansyah. Belum terbit ya Prof, passing grade-nya ya? Belum dirilis ya? Belum dirilis. Ini nanti kami akan rilis baru di pertengahan Juni. Jadi misalnya begini, Mas Sumardiansyah itu ikut ya guru honorer di SMP 1, ya kan? Memenuhi passing grade katakanlah 70. Namun di situ rankingnya kan setelah passing grade untuk kesempatan pertama itu memang di ranking yang tertinggi yang masuk padahal punya passing grade, maka passing grade ini akan dibawa di berikutnya. Bisa ikut, bisa tidak tes. Karena kalau yakin aku tinggi kok nggak usah ikut. Tapi kalau misalnya saya pengen nyoba lagi, passing grade-nya itu akan dipertimbangkan yang paling tinggi.
Jadi akan diperhitungkan lagi. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, ikut saja lagi. Nanti kalau misalnya di situ kemarin itu lagi ngepel, masih grogi dengan sistemnya, masuk angin, malamnya begadang. Nah sekarang untuk ujian 2 lebih siap, ikut saja. Nanti kalau passing grade yang peroleh lebih tinggi itu yang dipakai, gitu Mas. Terima kasih Mas. Jadi ASN itu sama dengan sebenarnya itu ASN itu aparatur sipil negara. Untuk proses ngangkat, pemberhentian, dan tadi ya hak sebagai ASN itu tertuang diatur semua melalui undang-undang. Beda sama pengangkatan honor daerah yang bisa diangkat atau mungkin di sekolah swasta yang kebijakan yayasan gitu. Tapi kalau yang disebut dengan ASN itu sering ada pikiran yang salah bahwa ASN itu kan kontrak gitu ya. Dengan perjanjian kerja nanti bisa setahun diberhentikan begitu saja. Jadi kalau Bapak Ibu guru nanti diberhentikan begitu saja itu baca undang-undang ASN-nya, prosedurnya itu ada hampir sama dengan pegawai negeri sipil PNS. Berbagai peraturan yang mengatur tentang ASN itu, termasuk proses seleksi, rekrut dan pengangkatannya. Itu semuanya sudah diatur Mas Sumardiansyah bahwa tidak bisa diangkat begitu saja siapapun itu untuk menjadi ASN seperti Pak Iwan Cahril itu juga ASN AP3K itu. Tapi harus melalui seleksi sesuai dengan prosedur seleksi yang harus diikuti sehebat apapun beliau. Masuk sekarang kepala Balitbank dan nah itu dalam posisi itu, apalagi guru. Jadi guru pun itu ujung tombak, itu pun harus dibuktikan dengan kompetensi. Karena tadi saya sebut bahwa seperangkat kompetensi itu banyak cara untuk membuktikannya, bisa dengan portofolio dan lain sebagainya. Tapi Kemenpan RB atau Panselnas itu sudah punya untuk menghindari yang namanya subjektivitas. Misalnya portofolio itu kan, oh Mas Mardiansyah, oh saya kenal baik nih portofolionya. Kemampuan saya untuk melihat sebuah portofolio yang bagus itu terbatas juga. Sehingga di sini meminimalisir subjektivitas, maka untuk membuktikan kompetensinya itu salah satu yang ditempuh adalah melalui tes. Itulah maka dapat dilakukan melalui tes. Nah, karena kita menyadari bahwa 59%-nya itu adalah umurnya di atas 35, maka kita punya kebijaksanaan untuk seleksinya pun disesuaikan dengan grade atau tingkat kesukarannya. Kan ada yang namanya tingkat kesukaran daya pembeda itu diturunkan agar maka tadi saya di awal saya katakan kemungkinan besar bisa masuk semua gitu. Karena memang kita buat hanya urut-urut kacang saja siapa yang lulus di seleksi 1, siapa yang kedua. Tapi prediksi saya dan Pak Kemenpan RB juga, tapi kita diskusi, wah jangan-jangan nanti gini ya, wah kayaknya nanti bisa masuk semua nih. Seperti itu, karena Bapak Ibu belajar gitu loh. Itu Mas, jadi ada aturan yang mengatur untuk ASN itu. Pernah buka nutup, bukan itu menikah. Kalau kami itu pengen banget ya, jadi itu mohon dipahami ya, ini didudukkan pada kursi masing-masing ya. Jadi yang buka nutup itu kan dari Kemenpan buka tutup dasarnya anggaran. Jadi kalau sudah diangkat itu kan dibayar sepanjang umur. Seperti sekarang ini ya, kalau udah ada seleksi P3K 1 juta guru kan setiap tahun menteri harus menyiapkan kesinambungan gajinya. Contohnya itu resiko. Nah maka yang kalau kita ingin Kemendikbud itu inginnya ya sekarang 1 juta itu pokoknya selesaikan dulu. Nanti kita punya desain baru Mas, bahwa nanti yang akan ikut PPG itu adalah ASN. Jadi ASN itu semua dasarnya adalah kebutuhan kita. Oh di sekolah A, sekolah B, sekolah C, di kabupaten A itu butuh guru sekian, kita ajukan informasinya. Oh akan ada pensiun ini, nah kita masukkan orang, jadi tidak sempat terjadi kekurangan guru, itu desainnya. Jadi kalau kemarin itu ada pembicaraan di Komisi 10. Jadi kalau menentukan nasib guru ini kan bukan hanya Kemendikbud. Kalau kita tuh inginnya semuanya 1.600.000 sebenarnya seluruh guru honorer di sekolah negeri dan swasta itu 1 jutanya itu terisi dengan 600 di sekolah swasta yang bagus-bagus kan mampu memberikan honorer yang cukup.
atau di daerah yang bagus seperti DKI itu mau memberikan honor untuk undangnya yang baik. Nah, harapannya Bu, tidak ada yang sulit dari tes itu, hanya belajar di kira-kira seperti apa sih UNBK itu ya Ibu ikut aja guru belajar berbagi seri SMP 3K. Sistemnya kira-kira seperti itu. Untuk latihan sistemnya itu Ibu berlatih di situ, masih banyak kesempatan untuk ikut. Cobalah modul itu sampai lulus dan bisa mengukur diri sendiri kira-kira itu lulus apa enggak. Belajar pertama nggak lulus, nanti mengulang kedua nggak lulus, pas yang lewat ketiga naik. Nah itu harapannya seperti itu Bu. Nah kami ada kesempatan 3 kali itu mengingat seperti Ibu ini yang umurnya di atas 55 atau di atas 35 lah, antara 5 sama 55 itu beda tipis ya. Sama-sama baby boomers ya, generasi kita ya Bu ya, sama satu generasi ya. Nah, semoga Ibu lulus, tapi jika tidak ya, jika tidak itu kemarin yang ngomong Komisi 10 loh ya. Komisi 10 itu kemarin ngomong bagaimana ya nasib guru yang sudah dites 3 kali tetap nggak lulus. Ini saya belum bisa mengatakan kemana. Harapannya masih ada kesempatan di tes yang berikutnya. Tapi sudah ada kemarin itu Komisi 10 Bu Hetifah itu mengatakan nanti akan diangkat sebagai tendik yang bisa SMP 3K itu apa? Itu ada perpresnya nomor 8 tahun 2020. Seperti itu. Jadi nanti kira-kira seperti itu Bu. Ya. Harapannya ke sana tetap akan diperhatikan, tapi kemana arahnya itu sedang kita cari solusi. Tidak mungkin langsung sia-siakan begitu saja ya Bu. Ibu kan sudah mengabdi cukup lama.